adalah anak-anak Bapa, benar? Maka apa saja yang gereja ini buat harus melihat Bapaknya. Kalau gereja tidak tahu karena tidak bisa melihat apa yang Bapa sedang kerjakan, berarti gereja itu ngerjakan hal yang ngawur. Betul enggak? Karena dia nggak pernah lihat apa yang Bapak kerjakan. Kemarin pagi saya ketemu seorang pelayan Tuhan yang sangat kecewa dengan gerejanya. Nah, waktu dia ngomong panjang lebar, terus saya sudah nggak punya waktu lagi, saya langsung cut saja. Nah, dia agak kurang enak ketika saya motong pembicaraan. Masalahnya, dia berkata, kan Bapak belum ngerti. Maaf, bukan saya mau sombong. Tapi saya mau jawab langsung, saya ngerti sebab saya tahu dari mana, gereja mana kamu berasal. Jadi gini keluarnya, dia itu seorang yang sering kali Tuhan bicara sesuatu. Dan memang betul, apa yang dia ceritakan dalam menerima suara Tuhan, pernyataan itu betul. Tapi tiap kali dia uraikan, dia utarakan kepada ketua-ketua, kepada gembala-gembala di gereja itu, mereka nggak mau nanggapi. Sampai dia tuh jengkel, dia bilang kalau saya keluar bagaimana? Kenapa mereka itu saya ajak berdoa saja? Saya ajarkan mereka, ayo sebelum buat sesuatu, ayo kita berdoa, ayo kita cari Tuhan. Tapi mereka nggak pernah mau. Terus saya berkata begini, saya sudah tahu jawabannya. Loh, bagaimana Bapak bisa tahu? Saya belum cerita kok bisa tahu. Saya bilang, saya sudah kenal gereja-gereja seperti itu. Apa? Dia tanya. Gereja yang punya uang banyak, itu mengerjakan apa saja, nggak perlu Tuhan. Sebab uang itu Tuhan mereka. Kaget dia sudah. Kenapa saya baru tahu sekarang, dia bilang. Karena banyak orang beranggapan, walaupun gereja itu masih eksis dan masih aktif dalam kegiatan pelayanan, tapi kalau uangnya kuat, gereja itu nggak pernah butuh Tuhan. Uang yang menentukan mereka kerjakan ini atau tidak. Saudara, terus dia merinding, dia gemetar, saya ajak dia doa. Saya tanya, kenapa kamu jadi ketakutan seperti ini? Kalau begitu, banyak gereja yang nggak ada Tuhannya. Betul, saya bilang. Di mana ada duit di gereja itu, dan gereja itu tidak pernah menghormati Yesus. Lihat, mereka itu bisa buat program apa saja tanpa doa. Sebab uangnya banyak. Betul nggak, saudara? Maka itu kita harus lihat. Ada banyak kegiatan gereja yang bukan melihat dari papanya sedang buat apa. Tapi karena uangnya yang berbicara lebih kuat daripada papa berbicara kepada gereja itu. Dan ini berbahaya sekali. Maka kesimpulannya, berbahagialah saudara yang sering gak punya duit. Itu pasti mengandalkan Tuhan. Amin. Betul nggak? Berbahagialah. Karena kalau ada uang gitu berbahaya. Kita bisa nyeleweng sedikit, nggak perlu Tuhan. Maka itu gerejamu, saya bilang, diajak doa malas. Saudara, mari kita lihat konsep ini. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya. Perhatikan, ia, Bapa, menunjukkan kepada gereja. Ya, sekarang saya ganti. Ini bukan untuk Yesus, tapi untuk kita anak-anak Bapa. Amin. Juga sadari setiap orang tua, khususnya bapak-bapak, papa-papa, apa saja yang kita buat, anak kita pasti niru. Betul enggak? Apa saja yang kita buat, mereka pasti ikut. Maka itu ketika Bapa menunjukkan kepada Yesus dalam ayat ini, maka Bapa pun harus menunjukkan kepada gerejanya segala sesuatu. Garis bawahi ke atas segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya, kepada Yesus, kepada gereja, pekerjaan-pekerjaan yang bagaimana? Lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran.
kalimat yang mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi itu menunjuk kepada sebuah inovasi, pembaruan yang terus-menerus, tidak pernah berhenti. Arti yang kedua, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi itu menunjuk kepada bahwa gereja tidak boleh mengerjakan rutinitas. Harus selalu ada hal-hal yang baru. Salah satu contoh saya kagum dengan jemaat. Setiap tahun pesta Pentakosta, saudara lihat selalu ada hal yang baru, penampilan yang baru. Tahun ini bannernya banyak sekali, warna-warni lagi. Ini satu inovasi, ada hal yang baru terus. Apa saja dalam kehidupan kita, saudara. Bayangkan produk-produk di dunia saja. Nggak ada sebuah pabrik yang nggak pernah membuat barang baru. Betul nggak, saudara? Handphone contohnya. Terus mereka menginovasi diri. Nah ternyata Papa juga begitu kepada kita. Sekarang ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Nah, saudara masih belum nangkap yang saya maksud, maka itu enggak berkata amin waktu saya baca ayat ini. Kan tadi saya sudah bilang, mulai hari ini kita melihat ayat ini, perikop ini, bukan cuma untuk Yesus dengan Bapanya, tapi untuk kita dengan Bapa di surga. Kenapa enggak amin? Kalau dikatakan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati, maka kita pun bisa punya kuasa untuk menghidupkan orang mati. Aminnya telat. Harusnya kan amin. Hah? Aku model kayak begini dipakai untuk menghidupkan orang mati? Ayo jujur. Jangan tersinggung ya. Orang Kristen lebih banyak mematikan orang daripada menghidupkan orang. Ayo, ya atau tidak? Dengan mulut kita, berapa banyak orang kita matikan? Ya atau tidak? Ayo jawab. Karena kejahatan kita. Padahal Papa minta kepada kita sebagai anak-anaknya, yaitu gerejanya. Sama seperti Papamu membangkitkan orang-orang mati. Nggak cuma orang mati loh, orang-orang mati. Dan menghidupkannya. Demikian juga kamu anak-anaknya. Amin. Menghidupkan barang siapa yang dikehendaki Bapa. Karena konsep yang selama ini kita miliki, Yesus pokoknya untuk aku, untuk keluargaku, Yesus untuk aku, keluargaku, terus begitu saja. Masih sedikit, saudara, puji-pujian yang membawa kepada keseimbangan. Bagaimana enggak cuma Yesus untuk kita, tapi Yesus untuk yang di luar gereja lewat kita. Amin. Harusnya begitu. Apa saja yang Bapa kerjakan, ternyata nggak boleh berhenti hanya sampai kita. Harus berlanjut. Harus berlanjut. Kita harus punya kebenaran ini yang memerdekakan roh kita dari kebodohan kita. Nah sekarang ayat 22 saya minta semua kita melihatnya dengan konsep yang baru ini. Bahwa ini bukan cuma untuk Yesus, tapi untuk kita. Nanti saudara akan kaget baca ayat ini. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu berapa banyak? Seluruhnya kepada siapa? Nah anak itu siapa? Saya gitu, kok anak lagi. Ulangi lagi, saya baca baik-baik. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada saya. Mungkin saudara terkejut. Loh, saya nggak pernah sekolah hukum itu. Tapi inilah yang dirindukan Tuhan. Saudara, memang agak sulit kalau kita cuma lihat ayat ini kata menghakimi, langsung pikiran kita pada pengadilan. Apalagi kita pernah baca di Matius 5, jangan menghakimi seseorang. Nah itu beda, itu beda. Saya akan uraikan dua ayat ini.
sebagai kerinduan Tuhan atas kita.